Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa semangatnya ya. Semoga semangatnya tetap stabil sampai nanti di akhir pembelajaran. Nah, sebelum ibu mulai kelas ini, mau cek dulu. Adakah yang nggak hadir? Ada. Ada siapa? Ada. Kenapa nggak hadir? Sakit ya. Kemudian Aryan, mana Aryan? Tidak ada nampak. Di rumah udah nanti. Tapi kenapa? Iya. Nggak ada izin sama ibu lagi ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa? Belajar apa? IPS. Apa IPS? Pengetahuan sosial. Sebelum ibu jelaskan temanya, kalian lihat gambar ini dulu. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Nah, nampak? Boleh. Perhatikan gambar. Ada gambar apa? Gambar P ya. Berarti kalian gambar makanan atau minuman? Yang kedua? Baju kamu cewek mana? Ada nggak ya? Yang ketiga? Gambar rumah. Yang keempat? Tentang istrinya tertib. Tapi kira-kira semua ini dapatnya dari mana? Asalnya dari mana? TP sumbernya dari mana? Dari apa? Berarti kategori umum ya. Jadi ya semua benda-benda yang ada tampak pada gambar ini adalah bentuk barang jadi yang diperoleh dari bahan mentah. Bahan mentahnya apa? Kalau TP katanya nilai dari tumbuhan. Jadi sumber daya alam, tumbuhan, hewan yang ada di muka bumi ini diolah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. TP untuk apa gunanya? Untuk sumber makanan. Iya pinter, makan. Yang kedua, pakaian. Dari mana asalnya? Ya dari kain. Kain dari mana asalnya? Dari kapas. Dari kapas atau kapuk ya? Kapas itu apa? Tumbuhan saya. Iya berarti pakaian itu dari tumbuh. Ada sumber daya alamnya di bumi. Yang ketiga, gambar apa? Bahannya dari apa? Ada dari kayu, terus dari betul. Batu ya pintar ya. Diolah sama. Kalau batu asalnya dari mana? Anda ini ada tanah ya pintar Andre. Ya, jadi semua yang ada di alam ini diolah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini yang pertama kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, pakaian ini yang kita pakai untuk menutup aurat. Yang ketiga, ini ada lagi kebutuhan masa kini ya. Karena perkembangan teknologi zaman ini perlu dengan gambar terakhir nih. Apa tadi lihat? Listrik sumbernya dari mana? Pintar. Dari mana lagi? Matahari pintar. Dari udara ya. Udah belajar berarti kan sumber daya alam yang diolah menjadi listrik. Listrik ini apa? Untuk memenuhi apa? Kebutuhan apa? Teknologi. Iya. Nanti hari-hari menggunakan listrik coba. Ayo. Untuk masak. Untuk masak pintar. Untuk lampu. Suaranya. Nonton TV pintar. Mencuci. Ya, banyak kebutuhan kita yang menggunakan listrik. Iya. Jadi, tengok kita kira-kira mau belajar apa lagi? Mau belajar bagaimana kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Namanya apa? Ya. Apa itu yang dibaca? Aktivitas ekonomi. Oke, aktivitas ekonomi. Oke, sebelum kita membahas tentang aktivitas ekonomi manusia, Ibu mau nyampaikan dulu tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, kalian mengetahui apa saja kegiatan manusia dalam pemenuhan ekonominya, kebutuhan ekonomi manusia. Ada 3. Jadi nanti kalian mengerti apa itu produksi, apa itu konsumsi, apa itu distribusi. Ada 3 macam kegiatan ekonomi manusia. Ya, ulang tadi yang pertama produksi, konsumsi, dan distribusi. Tujuan pertama. Tujuan kedua, kalian mengetahui pekerjaan apa saja, profesi apa saja yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya tujuannya ada 2 yang mau kita capai dari tema aktivitas ekonomi ini. Udah paham? Ayo bertanya. Belum ada pertanyaan? Jadi lanjut ya. Boleh sambil dicatat. Ambil penanya.
Coba bagus bacanya. Kegiatan mengubah Biasa mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Oke, terus Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. produsen. Oke, ada 3 ya pengertian dari produksi. Yang pertama, secara umum kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa. Oh, jadi membuat sebuah barang dan jasa. Ya, yang kita gunakan itu bukan hanya barang tapi ada jasa. Ya, barang contohnya apa? Ini apa ini? Ya, di barang apa ya? Barang. Kalau jasa bagaimana? Ini kalian lagi mendengarkan ilmu. Nah, ini ibu lagi menyediakan jasa sama kalian. Jasa ilmu ya. Menurut guru mengajar ini memberikan jasa berupa ilmu. Apalagi contoh yang bentuk jasa? Orang meminta belajar menjahit pakaian, barang, nampak. Dokter Bu, Hah? dokter. Dokter pinter ya, jasa cukur rambut, nampak nggak mau mencukur rambut? Kan hasilnya nampak, tapi waktu dia ngapa-ngapain itu nampak nggak nampak, itu namanya jasa. Ibu lagi mengajar ini nampak nggak bentuk mengajar itu kayak mana? Nggak, bentuknya kayak tak apa mana nampak. Ya, itulah jasa, tapi bisa dirasakan. Jadi kegiatan menghasilkan barang atau jasa itu disebut produksi. Nah, yang kedua, mengubah barang mentah, masih mentah barangnya, menjadi barang setengah jadi. Apalah contohnya? Contohnya pabrik PKS. Apa? Pabrik kelapa sawit. Ada di tempat kita nih kan PKS? Ada pernah tengok? Ada. Ada kegiatan produksinya. Apa bahan mentahnya? Sawit. Ya, aku jual sawit ke pabrik. Sawit diolah menjadi barang setengah jadi, namanya CPO. Tahu minyak yang gumpal-gumpal warna oranye? Tahu. Nah, itu yang dibawa sama mobil tadi, itu CPO. Menghasilkan barang setengah jadi. Jadi PKS yang ada di wilayah kita ini termasuk kegiatan produksi, mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi. CPO tadi dibawa lagi ke pabrik lain, pabrik minyak goreng namanya. Pabrik minyak goreng. Mau diubah apa lagi itu CPO? Jadi jadi minyak goreng, betul kan? Nggak jadi makanan, jadi minyak goreng. Orang mau dibawa ke pabrik minyak goreng menjadi makanan. Ya, sampai sini paham? Nanti kegiatan mengubah barang setengah jadi, CPO tadi kan setengah jadi, bukan belum jadi ya, masih setengah. Dibawa ke pabrik yang khusus goreng minyak, dipanaskan dengan suhu tinggi, jadilah minyak goreng yang kalian rasakan setiap hari untuk memasak, untuk bikin gorengan, masak ikan. Nah, itulah arti dari produksi. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya? Nggak ngerti ini? Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ya, contohnya tadi udah dijelaskan. Yang kedua, apa namanya, Ais? Distribusi. Bukan Ais? Distribusi. Apa itu distribusi? Coba bagi dua, Maira. Dari produsen ke nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ini aja, ada perantara. Setelah barang diproduksi, ada yang membawa barangnya ini biar sampai ke grosir, biar sampai ke pengecer. Itu namanya kegiatan distribusi. Minyak goreng tadi yang di pabrik udah dikemas, masukkan ke pickup, kontainer, dibawa ke grosir-grosir besar atau ke gudangnya dulu. Gudang minyak makan. Nah, ditaruh di situ. Setelah dari gudang minyak makan, datanglah grosir-grosirnya yang besar-besar. Bisa ke pickup, 2 pickup. Udah dibawa ke tokonya. Setelah dibawa ke tokonya, datanglah grosirnya yang mamanya ini. Mamanya siapa? Mamanya dia membeli. Grosirnya yang lebih kecil lagi. Setelah ditaruh di tokonya mamanya dia, datang lagi yang rumah gede. Misalnya main rumah gede, mau beli 1 buah kardus. Belinya 2 kardus dulu, sedikit sedikit. Itulah kegiatan menyalurkan dari pabrik tadi kan barangnya sampai akhirnya ke gedenya Mahira. Itu namanya kegiatan distribusi, menyalurkan barang dari pabriknya ke konsumennya nanti. Nah, ya, pedagang-pedagang itu pun namanya melakukan kegiatan distribusi. Jadi kalau yang punya kedai di rumah, ada apa saja di kedainya? Ada minyak makan, ada sabun, ada beras, iya, dia melakukan kegiatan distribusi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Akis? Ada Bu. Ada pertanyaan Akis?
dari suatu barang dan jasa. Minyak goreng tadi, ada terakhir di tempat kerjanya Mahira, ya kan? Dan kalau Dimas membeli untuk digoreng di rumah, menggoreng ikan, membuat makanan, membuat kue, itu Dimas sedang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan memakai barang dan jasa. Kalau jasa, contohnya, aku sakit perut, tuh, bikin bidan, kau sembuhkan aku. Nah, itu lagi mengkonsumsi apa kira-kira nanti? Masih obat, itu sedang memakai jasanya bidan, diperiksa. Oh, ada dia mana? Bingung tadi ada jasa apa aja tadi? Pangkas, ini kamu lagi ke tukang pangkas sedang mengkonsumsi jasa tukang pangkas. Bajumu sampai sini udah paham? Nah, biar lebih paham lagi, hari ini kita mau main apa? Memainkan peran ya? Ada yang mau ikut bermain peran? Siapa yang mau ikut? Tuh, ya kita akan melakukan mensimulasikan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat kita. Bagiku cerahku, matahari bersinar, ku Alhamdulillah PUD saya ikhlaskan aku dan bayarnya semua bagus-bagus. Oke, datanglah Bapak Agen pertama. Apakah masih tahu? Saya siap semua Pak. Harga? Harga kita masih agak lama. guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nilainya. Datanglah Bapak Agen. Ya. Lanjut. Pesan lah ngomong lah. Saya mau ikan nilainya 10 kilo, Pak. Ya. Di pengrajin tempe sedang menyiapkan hasil olahan tempenya. Datanglah agen 2 hendak membeli tempe. Ya. Bungkuskan, udah kasih lah. Nah, hilang 200.000. 200.000 kasih. Apa jadinya aku? Mau masak apa hari ini? Ayo, aku bingung lah mau masak apa. Ayo. Ayo. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Sudah selesai apa main perannya? Oke. Itulah tadi adegan-adegan yang kita praktekkan seputar kegiatan ekonomi manusia, ekonomi masyarakat. Ada kegiatan produksi. Bisa ditandai siapa yang sebagai produsen? Siapa yang sebagai produsen? Petani, sayur, ya kita. Oke, dan terus yang lagi pengrajin tempe. Ayo fokus. Halo. Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ulang lagi ya. Di dalam cerita tadi siapa saja yang berperan sebagai produsen? Petaninya Kak? Petani sayur. Apa lagi? Petani ikan juga. Apa lagi? Ini apa pengrajin namanya? Betul betul tadi. Kalau bahasa Indonesia pengrajin tempe. Ada 3 ya. Kemudian dari cerita kita tadi siapa saja yang berperan sebagai distributor? Pedagang. Oh ya, kita pedagang. Terus apa lagi? Pembeli. Agen. Pedagang si agen ya. Siapa lagi? Ada berapa Pasien. lagi? Ada 2 ya. Ada agen tempe dan agen sayur, ada agen ikan. Jadi kalau di kehidupan kita sehari-hari ada agen pisang, agen tempe. Dia yang mengantarkan barang jadi ke tempat orang yang menyalurkan ke kedai, itu namanya distributor. Konsumen itu apa? Konsumen itu apa kalian? Hah? Pasien, iya betul. Pasien. Siapa lagi yang jadi? Pembeli. Oke, gitu ya. Ada pembeli, ada pasien. Kegiatannya baru produksi. Oke, biar kalian tambah paham. Ibu cek dulu apa kalian kerjakan tugas. Oke. Nah, ini dia. Kerjakan tugas secara kelompok ya. Ibu bagi 3 kelompok. 1, 2, 3, 4. Kerjakan bareng-bareng.
Konsumsi. Kon? Betul enggak? Bu, semua tepung ya, Bu. Boleh. Tepung dari Ibu boleh. Tepung lah, tepung ketempuran sama. Ya, Lina. Halo. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.